Sudah disinggung dari zaman Belanda oleh beberapa ahli purbakala zaman Belanda, cuma memang tidak begitu jelas. Cuma disebutkan bahwa di Gunung Salak ada struktur batuan, gitu ya. Dari sisi sejarah lokal sendiri, ini terutama di situs Cibalai itu mulai mencuat kira-kira tahun 1950-an. Ada seorang warga lokal bernama Abah Ursin waktu itu mengabarkan adanya struktur ini ya ke pemerintah daerah begitu. Beliau ternyata mungkin mendapatkan semacam titipan dari orang tuanya, jadi turun-temurun untuk menjaga tempat ini. Nah dari situ kebetulan tahun 2004 itu belum banyak dokumentasi tentang situs bersejarah. Akhirnya mencoba untuk mendokumentasi begitu ya. Dan hasil yang kami dapatkan itu kami bawa ke pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Disputpar gitu. Pendokumentasian ini diperlukan untuk memastikan bahwa tempat-tempat yang ada, terutama yang baru ditemukan itu ada dokumentasinya, dan apabila diperlukan pendokumentasian ini bisa dilihat kembali apakah tempat ini setelah misalnya 1 tahun, 2 tahun, apakah memang masih seperti ini atau sudah berubah. Ini kita ada di situs Cibalai ya, merupakan salah satu situs megalitik yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, di sini menampakkan satu bentuk tinggalan megalitik berupa bangunan berundak yang di atasnya ada beberapa papan batu dan juga menhir yang berdiri. Nah, budaya yang ada di sini ini merupakan budaya megalitik. Memang belum dipertanggalkan secara absolut. Tapi budaya ini salah satu budaya yang muncul pada masa akhir Neolitik dan terus berkembang atau mengtradisi sampai dengan saat ini. Ciri-ciri dari budaya megalitik itu, nah ini bangunan berundak yang kita tahu merupakan representasi dari gunung sebetulnya, karena pada masa itu masyarakat percaya bahwa gunung sebagai tempat bersemayamnya leluhur, sehingga mereka membuat bangunan berundak ini dengan tujuan sebagai daerah ritual mereka yang menggambarkan dari gunung. Nah, karena ini kebetulan ada di kaki Gunung Salak, ya ada keterkaitan antara bangunan berundak yang ada di sini dengan Gunung Salak yang mungkin dalam kepercayaan masyarakat masa itu sebagai tempat bersemayam roh leluhur mereka. Saya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9. Jabatan pada kegiatan kali ini saya sebagai tim teknis untuk bagian pemetaan. Ini adalah proses pemasangan untuk base. Jadi kali ini kita akan menggunakan sistem base roofer. Jadi ini pemasangan untuk base-nya, dia akan menggunakan statif. Di sini sedang dipasang oleh teman kita dari Mas Amut ya, dari ITENAS. Ini nantinya akan mengirimkan sinyal, berbentuk sinyal dari satelit yang didapetin. Kan kita sudah dapat titiknya itu, Mas. Di situ ada kotak yang kita bikin bertulisan BM2. Nah, itu jadi acuan kita untuk melakukan pemetaan ke seluruh wilayah di Cibalai ini.
Untuk kegiatan ini kita menggunakan peralatan berupa JNS Geodetik. JNS Geodetik ini kita memiliki 2 set dengan sistem base rover. Jadi nanti teman-teman di sini dengan 2 rover kita bisa split tim. Sehingga jarak jangkauan yang kita bisa ambil bisa jauh dengan pembagian 2 tim ini. Bismillah ya, semoga kita bisa sampai akhir, bisa lancar, bisa cerah juga cuacanya. Oke, untuk hari ini kita seperti rencana kita kemarin, kita akan split bagi 2 tim. Nanti untuk tim pertama kita akan naik ke Pasir Manggis. Kemudian nanti untuk tim 2 kita nanti turun ke Jami Paciing dan sekitarnya. Jadi saya sebagai ketua tim pelaksana ini, tugas saya sehari-hari adalah memanajerial begitu. Memanajerial tugas, pembagian tugas untuk masing-masing tim. Jadi untuk tim pemetaan, mereka bertugas untuk melakukan pemetaan, melakukan pembatasan begitu, batas-batas budaya, yang mana nanti akan kami kolaborasikan dengan hasil dari inventarisasi potensi cagar budaya yang dilakukan oleh teman-teman arkeologi begitu. Dalam kegiatan delineasi situs Cibalai ini, kami ada 12 orang tim. Kami melibatkan beberapa universitas, diantaranya ada Universitas Gadjah Mada, UGM Yogyakarta, kemudian dari ITENAS Bandung, dan juga dari Unibi Bandung. Mereka berasal dari mahasiswa-mahasiswa arkeologi, kemudian mahasiswa-mahasiswa teknis, pemetaan geodesi dalam hal ini yang kami butuhkan, kemudian juga dari fotografer. Tuh Pak, sekarangnya sebelah sana. Saya memulai dengan mengumpulkan data. Data yang kita ambil adalah data geospasial yang kebetulan kita sudah dapatkan dari teman-teman dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Itu mereka punya peta zonasi yang mana saya overlay dengan kegiatan kita yang fokus di Cibalai dan sekitarnya. Pak Karis ikut tim situ kan ya? Yo, betul Komandan. Ya, gitu aja. Jalan kebukanya kan di sana, tapi kalau di sini beloknya ke sini kan? sini. Ini lagi ngambil titik buat jalan, Mas. Sambil kita kan ini lagi buka jalur ya, takutnya ada jalur baru yang bisa kita lewatin lebih dekat. Dalam kegiatan delineasi situs Cibalai ini, kami tidak ada target sebenarnya, karena kami sistemnya adalah inventarisasi. Jadi ini kita sekarang menemukan indikasi mungkin ya, masih indikasi. Jadi kita mau coba kupas dulu sedikit, karena di sini kita lihat ada kumpulan begitu, susunan batu. Kalau kita lihat tuh selain di sini tuh ada yang di sebelah sana, seperti memutar mungkin ya. Nah kita nggak tahu nih. Terus di tengahnya nih ada satu pohon. Kita bersihkan dulu nih sekitar-sekitarnya dulu. Karena kami menemukan indikasi ya untuk temuan baru, jadi dari tim arkeologi juga sedang melakukan dokumentasi dan deskripsi. Kita sedang melakukan pengukuran altar dari permukaan tanah untuk mengetahui berapa tinggi altar itu dari permukaan tanah. Nanti setelah itu kita melakukan pendokumentasian menggunakan skala bar dan arah mata angin. Selain pengukuran, kita juga melakukan wawancara dengan juru pelihara, kemudian kita menitik koordinat dan kita juga mencatat elevasi ketinggian temuan ini berada. Kita ada di sebuah situs namanya Pasir Manggis. Jadi dia sudah terdata di SK peringkat kabupaten.
Menurut informasi, dia dipakai sebagai tempat pemujaan begitu. Kita bisa lihat nih bekas-bekasnya. Di tempat-tempat seperti ini mereka akan dari bawah begitu, dari teras paling bawah naik ke atas. Nah biasanya ini adalah tempat yang paling suci, paling sakral, dan bahkan biasanya mereka akan lepas alas kaki untuk masuk ke area sini. Dia disebutkan sebagai situs. Nah, dia ada di dalam situs begitu, di dalam satu kawasan Cibalai. Nah, kalau di peta budayanya dari Kementerian Kehutanan, dia justru ada di luar peta budayanya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk sebagai rekomendasi untuk pembaruan peta dari Kementerian Kehutanan, peta budaya yang mereka punya begitu. Jadi nanti kita akan rekomendasikan untuk memasukkan situs ini. Apalagi situs ini sudah ditetapkan ya, kita bisa lihat ada keputusan dari Bupati Bogor, jadi dia peringkatnya peringkat kabupaten. Ya, di sini kalau bagian saya dari teknik pengukuran ya Mas ya. Jadi di sini saya bertugas untuk mengukur sekitaran atau batas-batas dari bebatuan gitu. Jadi nantinya yang diperlukan oleh arkeolog adalah koordinat dari letak bebatuan ini sendiri, yang nantinya saya diambil menggunakan alat GPS GNSS yang sebelumnya sudah terhubung di base sana, base yang ada di pos 1. Kendala mungkin karena di vegetasi ya Pak ya. Jadi karena kita basicnya adalah bermain dengan satelit, dengan sistem GNSS ini kita harus mencari titik-titik yang vegetasinya tidak terlalu tinggi. Sehingga itu jadi sedikit kendala, namun dengan sedikit bersabar menunggu untuk beberapa menit, kita akan mendapatkan hasil yang lumayan akurasinya. Jadi dalam kegiatan ini kami sudah berhasil menitik atau menginventarisasi 38 titik potensi cagar budaya, yang mana di 5 diantaranya sudah di SK-kan peringkat kabupaten. Setelah sekian lama, setelah 12 hari kami berkegiatan, ada satu kejutan besar yang kami temukan hari ini. Di tengah hujan begitu, kami menemukan satu punden, ada 87 atau 8 undakan, cukup besar. Kemudian ada menhir begitu, ada altar yang mungkin dulunya juga digunakan sebagai persembahan atau pemujaan begitu, atau peribadatan mungkin begitu. Itu adalah temuan terbesar kami sejauh ini dalam 12 hari kami berkegiatan. Cukup menarik tadi saya lihat temuan baru itu merupakan bagian dari punden berundak. Saya yakin sekali itu merupakan punden berundak. Ada beberapa indikator yang saya dapatkan di sana setelah mengamati situs itu. Ada modifikasi dari kontur ya, dari kontur alam yang kemudian dijadikan teras-teras berundak. Teras-teras berundak itu kita bisa lihat, bisa kita pastikan adanya pembuatan halaman teras. Dan kemudian di halaman-halaman teras itu kemudian didirikan, ada batu yang didirikan berdiri, kemudian ada batu datar. Kemudian dari segi bentuk dari batu-batu yang ditempatkan di halaman-halaman teras itu, dia mempresentasikan bentuk-bentuk tertentu. Ini bentuk yang khas mereka pilih ini. Seperti mata golok kan, kayak itu senjata dari timur. Jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan gitu. Sejak era purba ya, itu manusia selalu memanfaatkan air. Sumber air itu sumber kehidupan. Nah, dalam proses ritual juga air itu berfungsi. Seringkali tempat-tempat pemujaan itu tidak jauh dari dari air, ada aliran air. Jadi aliran air itu bisa, atau sumber air itu bisa dikatakan menjadi batas sakral dengan wilayah profan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada saat melakukan ritual, masyarakat selalu melakukan pensucian diri. Satu hal juga yang menjadi menarik buat kita bahwa bagaimana masyarakat masa lalu di situs yang ditemukan baru itu menggunakan sumber-sumber batuan. Jadi kita lihat bahwa culture is man adaptive system itu jadi konsep dasar di kebudayaan. Tentu dalam konsep yang ada di gunung itu adalah konsep pemujaan. Jadi sumber batuan yang ada di situ kemudian dijadikan untuk membuat punden berundak.
Jadi kegiatan besar kami adalah kami beri judul Delineasi Situs Cibalai. Nah, nanti kami akan sajikan data Bapak Ibu yang sudah kami temukan, yang sudah kami dapatkan dari 6 hari 7 hari kami berkegiatan. Semoga gambaran dan foto-foto pendokumentasian yang sudah kami lakukan bisa menjadi gambaran awal begitu ya Bapak Ibu. Di sini ini peta budaya dengan luas kurang lebih 4,6 hektar. Ini termasuk di dalamnya adalah Cibalai. Dari awal kegiatan sampai saat ini kita sudah menelusuri sampai ke sini. Dengan 30 sebaran titik ini kita mendapatkan, kita coba ya Pak ya, izin Pak. Kita izin dengan setelah ini kita ada rekomendasi batas menjadi seluas 62 hektar. Jadi delineasi di kawasan Cibalai ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena kawasan ini merupakan kawasan yang sudah lama diteliti. Banyak sekali temuan-temuan baru yang belum kita dapat kenali kembali. Delineasi kali ini merupakan delineasi yang digunakan dan dilakukan untuk menentukan batas pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sesuai dengan kemajuan zaman serta dari kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena cagar budayanya ini ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tentunya kita harus melalui proses-proses yang diatur sedemikian rupa agar tidak ada konflik kepentingan yang mengklaim bahwa ini adalah cagar budaya. Dan ini tempat kami, dan ini adalah Taman Nasional. Jadi semua akan menjadi kolaborasi, kolaborasi yang tentunya akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Tujuan budaya kan itu, pendidikan buat generasi sekarang sama generasi yang akan datang kan. Akan ada kerjasama lebih lanjut, nanti akan dituangkan oleh penetapan misalnya melalui proses, kalau di kami kemitraan di dalam Taman Nasional itu melalui perjanjian kerjasama. Ya, ke depannya memang Kementerian Kebudayaan ini akan ada MOU dengan Kementerian Kehutanan karena tidak di situs Cibalai saja, banyak sekali situs-situs, terutama situs-situs dari masa prasejarah ini yang berada di hutan. Nah, ini juga biasanya beririsan dengan kewenangan di Kementerian Kehutanan. Nah, ini perlu diadakan MOU. Nah, mungkin tidak lama lagi antara Menteri Kebudayaan dan Menteri Kehutanan ini akan membuat satu MOU. Ketika penetapan ini sudah dilakukan, kami selaku pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak tentunya harus menjaga cagar budaya ini dari kerusakan-kerusakan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kita tinggal mensinergikan bagaimana kedua institusi ini kita bisa jaga sama-sama, kemudian jadi bermanfaat buat masyarakat juga bagi generasi yang akan datang.